Pernah nggak sih ngerasain senang banget karena peta provider internet nunjukin rumah Anda tercover? Pas teknisinya datang malah dibilang, maaf nggak bisa pasang. Pasti kesel kan? Nah, di sini kita bakal bongkar misteri di balik penolakan instalasi yang sering banget bikin frustrasi ini. Nah ini dia nih, kutipan ini bener-bener nangkep perasaan kita semua. Udah berharap banget dari peta coveragenya, hancur di menit-menit terakhir. Rasanya kayak di PHP, iya kan? Ini nih, pertanyaan besarnya. Kenapa kok bisa beda banget antara apa yang dibilang sistem digital sama kenyataan di lapangan? Yuk, kita coba cari tahu alasan-alasan logis di baliknya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini alasan yang paling sering kejadian. Jadi, peta yang kita lihat di website itu sebenarnya punya satu kelemahan fatal. Dia itu buta sama dunia nyata. Gini cara kerjanya. Sistem pemetaan di website itu cuma pakai simulasi komputer yang simple banget. Dia cuma lihat jarak rumah Anda ke tower, terus mikir, oh, cuma 500 meter, udah pasti sinyalnya kenceng. Ya, kalau di dunia digitalnya si komputer, jalurnya itu lurus, mulus, tanpa hambatan. Tapi, teknisi yang datang ke rumah kita kan lihat kenyataan yang sebenarnya. Dan seringnya, itu penuh rintangan. Dan penghalangnya ini bukan main-main loh. Komputer kan nggak tahu kalau di antara rumah kita sama tower itu ada misalnya pohon beringin segede gaban, atau gedung walet 4 lantai, atau jangan-jangan tembok sekolah yang tinggi banget. Nah, semua ini bisa ngeblok sinyal total. Lanjut ya ke alasan kedua. Nah, yang ini semua soal standar profesional yang wajib dipatuhi teknisi. Jadi ini bukan keputusan ngasal sama sekali ya. Jadi, teknisi itu punya prosedur, punya standar kualitas yang ketat. Waktu mereka naik ke atap dan alat ukurnya nunjukin sinyalnya lemah atau nggak stabil, dari situ aja mereka udah tahu koneksinya nggak bakal bagus. Ini bukan kira-kira, tapi berdasarkan data. Coba bayangin kalau mereka nekat masang. Yang sengsara ya kita sebagai pelanggan, internetnya bakal super lemot, putus nyambung terus, dan ujung-ujungnya kita ngeluh tiap hari. Rugi di kita, rugi juga di mereka kan? Nah, sekarang kita masuk ke alasan ketiga. Dan jujur, yang ini mungkin yang paling bikin nyesek. Ini kondisi di mana semuanya kelihatan sempurna, tapi tetap ditolak. Coba deh bayangin, sinyal di rumah Anda itu kuat banget. Jarak ke tower deket. Nggak ada pohon, nggak ada gedung yang ngalangin. Pokoknya semua syarat udah centang hijau. Tapi kok teknisinya tetap bilang, nggak bisa. Loh, kenapa? Jawabannya, sering banget nggak kita duga. Cuma 2 kata, tapi jadi penghalang mutlak. Slot penuh. Yup, kapasitas di towernya udah mentok. Biar gampang, bayangin aja tower pemancar itu kayak terminal listrik atau colokan T. Tiap bagiannya yang disebut sektor, itu cuma punya slot atau colokan yang jumlahnya terbatas. Kalau semua colokannya udah kepake, ya nggak ada lagi yang bisa nyolok meskipun kita berdiri persis di sebelahnya. Oke, alasan terakhir. Yang ini kadang-kadang sepele banget, tapi sering kelewat. Titik GPS-nya meleset. Bisa jadi nih, pas kita daftar online, kita nggak sengaja ngeklik pin lokasinya itu di jalan raya depan gang. Nah, di jalan raya sinyalnya bagus. Padahal rumah kita aslinya masuk gang 50 meter, ketutupan bangunan lain. Cuma geser dikit gitu aja, prediksinya udah langsung salah total. Oke, setelah tahu semua alasan tadi, coba deh kita lihat lagi pengalaman ini dari sudut pandang yang beda banget. Pertanyaannya sekarang, apa teknisi itu jahat karena bilang nggak bisa? Apa mereka beneran ngehalangin kita dapat internet? Jawabannya mungkin bikin kaget. Singkat, padat, jelas. Tidak, sama sekali bukan. Penolakan dari teknisi itu sebenarnya bukan gagal ngasih layanan. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk kontrol kualitas. Mereka itu garda terdepan yang ngelindungin kita sebagai konsumen. Intinya, dengan bilang nggak bisa, si teknisi itu udah nyelamatin kita dari pusing kepala di kemudian hari. Mereka nyegah kita bayar bulanan buat layanan yang udah pasti bakal bikin kecewa. Jadi, ini pertanyaan buat kita renungkan. Lain kali kalau ada peta provider yang ngasih harapan, apa yang bakal kita ingat soal kenyataan di lapangan? Ingat aja, di balik peta itu ada realita yang kompleks dan ada orang-orang profesional yang tugasnya mastiin kita dapat kualitas terbaik.